maaf mengganggu, boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Nurita, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin meminta perhatiannya kakak sebentar untuk saya menjelaskan dan mengenalkan apa itu BMC serta implementasinya langsung oleh bisnis yang telah saya buat. Untuk proposalnya bisa dilihat dulu. Mungkin di sini sudah ada yang pernah mendengar kata BMC dari kakaknya, mungkin dari SMK jurusan bisnis. Belum pernah. Ya, belum pernah ya. Jadi BMC itu singkatan dari Business Model Canvas, suatu alat strategi untuk seseorang merancang suatu bisnis, membantu seseorang yang akan baru merintis atau membuat usahanya. Kakaknya buka bisnis apa? Untuk saya sendiri, bisnis yang saya buat yaitu makanan pins banana atau biasa disebut pisang gapit. Ada yang sudah pernah mencoba pisang gapit? Belum pernah. Belum pernah. Jadi pisang gapit itu makanan khas yang berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya kota Balikpapan, yang berbahan dasar pisang kepok. Tujuan mbaknya menjual pisang gapit itu apa? Ini karena kan melihat teknologi zaman sekarang tuh semakin pesat ya, serta maraknya budaya asing yang masuk di Indonesia, terutama di bidang makanan. Banyak restoran cepat saji yang menjual seperti Korean food, Japanese food, dan Chinese food, dan lain sebagainya, yang membuat makanan khas kita itu jadi tertinggal atau ketinggalan zaman. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya dan teman-teman saya membuat bisnis yang bergerak di bidang manufaktur, yang mana kita mengolah atau memproduksi bahan baku mentah menjadi makanan yang siap saji. Dan tujuan utamanya saya memproduksi pisang gapit ini untuk mengenalkan makanan khas yang dari Kalimantan Timur ini ke daerah saya, yaitu Jawa. Untuk elemen yang pertama dari BMC ada customer segment. Di customer segment ini adalah kita menentukan target pasar yang akan kita penuhi kebutuhannya atau konsumen yang nantinya akan kita layani. Dan untuk bisnis saya sendiri, target pasarnya saya menargetkan mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebagai target utama, dan mahasiswa lain dari fakultas yang ada di seluruh kawasan Ketintang kampus saya, yaitu Universitas di Surabaya, yang rata-rata berumur 17 tahun sampai 22 tahun. Lalu selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai apa sih yang kita berikan pada produk kita yang nantinya akan membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Dan untuk saya sendiri, nilai yang saya berikan yaitu saya akan menciptakan inovasi baru pada produk makanan pisang gapit dengan keinginan konsumen. Jadi jika ada varian topping yang lagi viral waktu itu, saya akan memenuhi kebutuhannya. Jadi saya akan mengikuti tren. Serta saya akan membuat kemasan produk pisang gapit ini yang similar dengan pelanggan ingin mencoba produk saya. Untuk selanjutnya ada channel. Jadi channel ini adalah sarana atau media yang akan digunakan untuk mempromosikan produk kita ini, yang untuk menjangkau target pasar yang telah kita tentukan tadi. Untuk di media ini saya menggunakan media pamflet yang nantinya akan saya sebar di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk menjangkau target pasar yang telah kita tentukan tadi. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan cara saya adalah jika nanti ada konsumen yang memberikan saran kepada produk kami, entah itu terkait pelayanannya yang kurang baik, cita rasanya atau kemasan, nah saya nanti akan mengevaluasi kembali dan sesegera mungkin mengatasi permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya ada key resource. Key resource ini adalah cara kita mengelola sumber daya yang ada atau yang kita punya di bisnis yang sedang berjalan ini. Untuk sumber daya manusianya, sementara pihak-pihak yang berkaitan dengan proses produksi, kami hanya menggunakan kerjasama tim yang saya lakukan dengan tim sekelompok saya, teman-teman saya. Lalu selanjutnya ada key activities. Jadi kayak aktivitasnya adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan guna untuk mempertahankan value proposition dari produk tadi.
Yang saya lakukan adalah selalu melakukan pengembangan inovasi baru pada produk untuk memenuhi selera konsumen, serta memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen agar konsumen tidak berpindah di perusahaan lain. Lalu ada key partnership. Key partnership ini adalah pihak-pihak mana sih yang ikut bekerja sama dengan saya. Untuk sementara, pihak ekspedisi kita tidak menggunakan ekspedisi lain seperti di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, dan sebagainya. Kami melakukan kerjasama tim saja. Jadi kita akan melakukan langsung COD dengan konsumen yang tujuannya adalah bisa berkomunikasi langsung dengan konsumen. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini adalah aliran pendapatan yang menjadi pemasukan bagi bisnis kita, dan saya pendapatannya hanya dihasilkan dari penjualan produk pisang gapit ini. Lalu ada cost struktur. Jadi cost struktur ini adalah seluruh biaya apapun mulai dari bahan baku, biaya kemasan, biaya operasional lainnya yang kita hitung untuk dapat membuat atau menentukan harga jual suatu produk serta keuntungan yang didapatkan. Untuk total biaya produksi saya dan teman-teman saya, jadi untuk total biaya produksi pisang gapit ini di total yaitu 339.500.000, dan untuk keuntungannya kami mengambil 40% keuntungan dan didapatkan harga jual yaitu 7.000 per pieces. Untuk video pembuatannya, jadi saya melakukan inovasi yang darinya pisang gapit itu harusnya dipanggang, saya menggunakan teflon untuk tujuannya lebih higienis saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kakak-kakaknya ada saran tambahan atau pendapat yang mungkin nanti akan saya pertimbangkan kembali dan saya terapkan pada pemasaran produk pisang gapit ini. Kenapa mbaknya nggak buka stand di sini? Untuk terkait itu, saya sudah pertimbangkan karena saya lebih banyak waktu di Surabaya untuk kuliah. Mungkin saya baru bisa membuka usaha di sini saat saya liburan semester saja. Kalau pulang bisa dititipkan di warung mbak atau enggak di dekat-dekat sekolahan? Terima kasih atas saran tambahan serta pendapat dari kakaknya. Mungkin jika saya sudah membuka usaha di sini, kakaknya mau mencoba pisang gapit? Boleh. Mau dong mbak. Terima kasih, ya itu saja pendapatnya saya terima. Maaf juga telah mengganggu waktu kakak-kakaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.